Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan kedua yang dimana kita akan membahas IP address dan subnetting. Nah, untuk IP address ini merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 bagian. Nah, untuk pengertian ini bukan pengertian secara keseluruhan ya, tapi pengertian untuk IPv4 yang dimana IPv4 ini ada penerusnya yaitu IPv6 yang memiliki 128 bit. IP address ini sebuah identitas dari host pada jaringan komputer. IP address ini ada dua, IP address lokal dan IP address public, yang dimana IP address lokal gunanya untuk keperluan LAN atau intranet, sedangkan IP address public digunakan untuk keperluan internet. Sebenarnya ada satu lagi yaitu IP khusus. Di sini IP khusus ini sudah disediakan untuk keperluan khusus yang dimana sudah disetujui oleh antar negara. Ada pembagian kelas IP address. Ada 3 kelas A, B, dan C. Yang dimana kelas A ini mempunyai range address 0 sampai 126 dengan prefix 8, default subnet max-nya 255.0.0.0 dengan maksimal klien 16.777.214. Kelas B range address-nya 128 sampai 191 dengan prefix 16, default subnet max-nya 255.255.0.0. Nah, maksimal kliennya adalah 65.534. Kelas C juga sama. Ya, seperti itu untuk cara membacanya. Nah, di sini ada struktur IP address, ada 3, ada network dan host, subnet max, dan panjang prefix. Di sini ada IPv4 address, ada 192.168.10.10 yang dimana 3 angka awal 192.168.10 ini adalah networknya, sedangkan untuk 10 angka terakhir 10 yang di angka terakhir ini adalah hostnya. Nah, subnet max-nya 255.255.255.0 sama 255.255.255 ini adalah networknya, sedangkan 0 adalah hostnya. Dan ini angka 10 ini adalah bilangan binernya ya, yang setiap bilangan biner ini terdiri dari 8 bit ya. Jenis IP address ada IP public dan IP private ya, yang dimana alamat private tidak disalurkan melalui internet. Nah, ini contoh alamat private-nya 10.10.10.10 prefix 8 atau 10.10.10.10 ke 10.255.255.255. Ya, ada lagi 172.16.0.0 dengan prefix 12 atau 172.16.0.0 ke 172.31.255.255. Nah, jenis IP address ini di sini menggunakan khusus IPv4 address, ada loopback yaitu 127.0.0.0 prefix 8 atau 127.0.0.1 ke 127.255.255.254. Oke, yang kedua ada APIPA link. Nah, ini link lokal atau IP private automatic addressing atau IPIPA. Nah, ini untuk IP address-nya yaitu 169.254.0.0 dengan prefix 16 atau 169.254.0.1 ke 169.254.0.0
192.168.255.254. Oke, kita akan bahas mengenai tabel tadi di atas kelas A, B, dan C. Nah, di sini kita akan bahas kelas A, yang dimana kelas A ini dapat dituliskan sebagai berikut, yang dimana untuk font warna merah ini menerangkan sebagai network, sedangkan font yang warnanya hitam ini sebagai hostnya. Jadi kalau kelas A ini angka pertama ya awal ini networknya, dan 3 yang terakhir ini adalah hostnya, seperti itu. Nah, yang masing-masing ini adalah 8 bit. Nah, ini contohnya ya. Ada untuk kelas A ini contohnya IP address-nya 10.11.12.1 dengan subnetnya 255.0.0.0, yang dimana 10 ini adalah sebagai networknya dan 11, 12, dan 1 adalah sebagai hostnya. Nah, jelas ya. Nah, kita lihat pada tabel yang ini, kita berpacu pada ini. Untuk kelas A, range address-nya adalah 0 sampai 126 dengan prefix 8. Nah, ini contohnya adalah 10.11.12.1. Jadi termasuk kelas A gitu. Nah, sekarang adalah ke kelas B. Kalau kelas B ini angka 2 awal font merah ini adalah network, dan belakangnya ini adalah hostnya. Kita langsung ke contoh dengan IP address 172.168.10.1 dengan subnetnya 255.255.0.0. Nah, 172 dan 168 ini adalah networknya, 10, 1 ini merupakan hostnya. Oke. Kenapa dikatakan kelas B? Karena untuk range address-nya antara 128 sampai 191 ya, sedangkan ini adalah 172. Lanjut ke kelas C. Kelas C ini dituliskannya sebagai berikut, yaitu 3 angka awal ini network dan angka paling akhir adalah hostnya. Oke. Contohnya seperti ini. IP address 192.168.10.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. 192.168.10 itu adalah network, dan sedangkan angka terakhir adalah merupakan hostnya. Dan ini yang sering digunakan ya di kita. Oke, balik lagi ke subnetting. Ini sangat penting juga untuk subnetting ini, karena nanti kita penggunaan subnetting ini dapat menentukan besarnya jumlah klien yang masuk ke jaringan ke komputer kita. Oke, di sini ada kelas A, B, dan C. Dan kelas A ini netmax-nya 255.0.0.0 dan CIDR-nya adalah prefix 8. Kalau kelas B ini netmax-nya 255.0.0 CIDR-nya prefix 16, dan kelas C juga sama cara bacanya seperti itu. Nah, di sini bilangan binernya untuk prefix 8 ini 111 sampai 8 bit ya, 8 bit. Dan 000 seperti itu, hostnya 00. Nah, untuk prefix 16 juga sama, untuk networknya ini binernya 111 sampai 8 bit, jadi prefix 16, sedangkan hostnya 00. Nah, prefix 24 sama, untuk networknya itu 8 bit ya, jadi prefix 24, lalu hostnya juga 8 bit dengan biner 0. Oke, lanjut yang tadi saya bilang ini jadi penggunaan subnetting ini dapat menentukan besarnya jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam sebuah jaringan komputer. Oke, di sini ada subnetting kelas C yang merupakan alamat IP yang paling populer digunakan. Jadi memang kelas C ini yang paling sering digunakan dalam melakukan konfigurasi IP address. Lalu bagaimana penggunaan lebih rinci dari IP address kelas C?
IP address kelas C ini dimulai dengan subnet default 255, 255, 255, 0 dan diakhiri sampai 255, 255, 255, 252 atau dari prefix 24 sampai prefix ke 30 ya. Jadi hostnya ini 0 sampai 252 untuk hostnya, lalu prefixnya ya 24 sampai 30. Di sini ada contohnya nih, IP address 192.168.10.1 dengan subnetnya 255, 255, 255, 0 dengan prefix 24. Bagaimana cara menentukan network dan hostnya? Di sini ada rumusan untuk network dan host, yang dimana network ini rumusannya adalah 2 pangkat N dan host ini 2 pangkat H-2, yang dimana N-nya ini adalah network dengan binary 1 setelah default. Oke. Lalu host ini adalah dengan binary 0 setelah default. Lanjut, ini ada contoh langsung ke kasus soal. Di sini ada IP address 192.168.10.1 yang dimana subnet defaultnya adalah 255, 255, 255, 0 prefix 24. Ini juga sebagai subnet yang ditentukan. Maka jumlah network dan host yang terbentuk dari IP address di atas berapa? Nah, kita masukkan ke dalam bilangan biner dulu ya, yang dimana dengan prefix 24 yaitu networknya pastinya adalah 0 setelah default ini ya. Jadi untuk biner 1 ini, untuk bilangan biner yang network ini kan 1 ya, bilangan binernya 1, sedangkan host ini bilangan binernya 0. Nah, sedangkan untuk mencari network ini 2 pangkat N ya. Kita pengen tahu nih N-nya tuh ada berapa. Sedangkan jika prefix 24 binernya adalah 8, 8 dan 8. Jadi setelah default ya, angka host ini biner ini 0, setelahnya tidak ada. Jadi dihitungnya adalah 2 pangkat 0. Oke. Nih. Sorry di sini. Jadi ini karena prefixnya 24, ini adalah 8 bit. Ini 8 bit. Ini 8 bit. Jadi 24. Total 24. Nah, jadi angka setelah default ini setelah angka 0 ini tidak ada di sini, 0 berarti 2 pangkat 0. Jadi networknya adalah 1. Nah, sedangkan hostnya ini 2 pangkat 8 karena di sini jumlahnya 8 bit. Oke, yang dimana 2 pangkat 8 minus 2 yaitu 254. Oke, kita akan coba lagi, nanti kalian makin ke bawah akan paham ya. Di sini ada alamat IP address 192.168.10.1, prefixnya 25. Berapakah jumlah network dan host yang terbentuk? Oke, karena di sini prefixnya kan 25. Oke, kita hitung. Di sini 8 bit, 8 bit, 8 bit. 8 kali 3 adalah 24. Berarti untuk bitnya kita tambahin 1 di sini. Ya. Setelah default kita tambahin 1 di sini. Berarti 25. Untuk prefixnya udah 25 karena prefixnya 25. Berarti total 25. Jadi network ini karena angka 1 ini adalah yang ini adalah 1, setelah default ini 1 ya, angka satunya ini 1 jumlahnya, maka networknya ini 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1 adalah 2. Jawabannya adalah 2 network. Nah, sedangkan untuk
sebentar. Sedangkan untuk yang hostnya 2/7. Dari mana 2/7? 2/7 ini adalah jumlah host biner 0-nya 7. Ya, 7 bit. Jadi 2/7 dikurang 2 sama dengan 126. Lanjut ke bawah. Ada IP address 192.168.10.1 dengan prefixnya 27. Kita cari di sini. Ini 8, 24 bit. Ya, sampai 27 kita tambahin 3. Setelah default ada 3 bilangan biner di sini. Jadi networknya 2/3 adalah 8 network. Nah, untuk hostnya adalah jumlah biner hostnya, jumlah biner 0, jumlah angka 0 ini, biner hostnya 0 sebanyak 5. Jadi 2/5 minus 2 adalah 30 host. Oke, jelas sampai di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.